Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai eksperimen Michelson-Stahl, yang dimana itu penemuan sejarah. Setelah karya cemerlang dalam mendeskripsikan struktur DNA, Watson dan Crick juga mengajukan hipotesis bahwa proses replikasi DNA bersifat semi-konservatif. Hipotesis ini diperkuat oleh percobaan Michelson dan Stahl yang menjelaskan sifat replikasi DNA. Sel pertama kali ditemukan membelah oleh Hugo von Moll pada tahun 1835, kemudian membelahkan sel difilmkan dan diabadikan oleh Kurt Michel pada tahun 1943 yang terkenal dengan mikrosinematografi. Menjadi jelas bahwa ketika sel membelah, nukleus juga membelah, dan materi apapun yang ada di dalam nukleus juga mengalami pembelahan. Jadi DNA yang ada di dalam nukleus harus mengalami pembelahan. Pembelahan DNA ini dinamakan replikasi DNA. Ada yang menjelaskan sifat replikasi DNA, tetapi eksperimen Michelson-Stahl paling menonjol karena mendukung hipotesis Watson dan Crick yang sudah ada. Kemudian replikasi DNA. DNA merupakan kode dasar kehidupan. Ketika sel membelah, sel tersebut juga membelah dan mentransfer ke sel anak, sama seperti produksi. Sel anak terdapat produksi untaian DNA anak. Produksi ini hanyalah penyalinan materi keturunan dan disebut replikasi DNA. Proses ini dimulai di lokasi tertentu yang memiliki urutan nukleotida yang khas. Beberapa enzim telah ditemukan untuk membantu proses ini. Yang paling penting adalah DNA polimerase. Kemudian replikasi semi-konservasi. Di mana dalam replikasi ini jelas bahwa ketika helix DNA bereplikasi, ia akan melepaskan diri dan menghasilkan dua untai. Pembukaan ini dilakukan oleh enzim helicase. Salah satu untai induk bertindak sebagai untai cetakan, dan pada untai ini pasangan basa komplementer menempel untuk membentuk untaian baru. Setelah pembentukan untai baru atau untai anak ini, mereka saling melilit untuk membentuk heliks ganda dan supercoil dengan bantuan enzim topoisomerase. Proses yang sama terjadi dengan untai induk DNA lainnya. Kemudian pentingnya dan aplikasi percobaan Michelson dan Stahl. Percobaan ini memberikan pengetahuan tentang replikasi DNA kepada biologi modern. Pengetahuan ini memberikan visi untuk mengintip penyakit dan kelainan keturunan. Ini adalah percobaan sederhana namun menantang yang telah diterima oleh banyak ilmuwan. Meskipun hasil positif diperoleh dari percobaan Michelson-Stahl, butuh waktu beberapa tahun untuk diterima oleh komunikasi ilmiah. Percobaan Michelson dan Stahl tidak hanya memberikan bukti untuk teori semi-konservatif yang diajukan oleh Watson dan Crick. Percobaan ini juga mengonfirmasikan model struktur DNA Watson dan Crick. Dengan demikian, hal ini memperkuat sudut pandang Watson dan Crick yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterima. Pada tahun 1952, seorang ilmuwan mempelajari eksperimen tersebut dengan menerapkan pada penelitian kanker. Ia tidak meniadakan hipotesis replikasi semi-konservatif. Hal ini semakin mendukung eksperimen tersebut, namun satu-satunya hal yang kurang dalam percobaan ini adalah menjelaskan yang tepat tentang subunit DNA. Penemuan Michelson dan Stahl ini memungkinkan para ilmuwan untuk menemukan cara penularan DNA dan menindaklanjuti kelainan genetika.